yang kami hormati narasumber kita yaitu Pak Rusdi akademisi dari kedokteran penyuluh, perancang, penyuluh dan pustakawan yang kami pandang. Pertama-tama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat limpahan karunia jualah kita pada hari ini dapat berkumpul dalam rangka kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional yang mana ini adalah program kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk menyingkat waktu, marilah kita perdengarkan atau kita persilahkan kepada narasumber kita, kepada Pak Rusdi. Kami kita kembali ya sama Pak Yuli, dihubungi Pak Yuli untuk kembali membawakan ini peningkatan kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum. Oke, hari ini kita akan kita santai saja ya. Hari ini di depan Bapak Ibu sudah ada tools ya. Ini akan menggali insight ya, persepsi dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi yang akan saya bawakan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan cukup kedengaran ya. Oke. Hari ini saya akan memperkenalkan terkait dengan dimensi grid. Kalau mungkin lihat kamus kompetensi itu nggak ada kompetensi grid. Tapi ketika kita akan mencari benang merah dari semua kompetensi, ya itu bisa meningkat ketika grid ada dalam diri seorang. Nah, apa itu grid? Sebentar kita akan berkenalan dengan grid. Nah, grid ini nanti terdiri dari keteguhan usaha dan kompetensi. Ya, plus usaha itu bisa menjadikan seorang mampu, ya skill. Kemudian skill, keterampilan ditambah usaha itu akan menghasilkan sebuah prestasi. Nah, jadi kuncinya adalah bakat, usaha itu keterampilan. Nah, keterampilan ditambah dengan usaha itu akan menghasilkan prestasi. Nah, kalau dilihat dari laporan kompetensi, ya sudah pernah ikut asesmen kompetensi semuanya? Belum pernah? Sebagian ya. Itu akan ada kompetensi orientasi pada hasil, ya achievement. Nah, ini yang akan kita tekankan hari ini. Kita akan berkenalan dengan grade. Nah, apa beda potensi dan kompetensi? Kalau kita kenal istilah psikotes, ya psikotes itu tes potensi. Tes potensi itu akan mengukur potensi yang dimiliki orang, ya potensi yang dimiliki individu, baik itu tingkat kapasitas intelijensi, kemudian kepribadian dan sikap. Oke, dia punya potensi, tapi lingkungan tidak memberikan stimulasi agar potensinya muncul. Jadi bisa saja orang pintar tapi nggak muncul potensinya di kantor. Sama halnya mungkin kalau punya anak ya, tes IQ-nya kok 118 high average rata-rata atas, tapi kok prestasinya biasa aja. Nah, artinya sekolah tidak memberikan stimulasi. Seperti itu. Itu apa bedanya potensi dan kompetensi? Kalau potensi tadi adalah gambaran kapasitas yang dimiliki oleh individu atau seseorang, kalau kompetensi ini sudah based on behavior, sudah sesuai, sudah terlihat termanifestasi menjadi perilaku. Ya, jadi kalau misalnya saya buat laporan asesmen kompetensi di BUMN, ada laporan potensi, ada laporan kompetensi. Kadang potensinya biasa saja, tapi ketika kita ukur kompetensi ini apa yang dia bisa, apa yang dia tahu, apa yang dia bisa mampu lakukan. Itu perbedaan potensi dan kompetensi. Jadi nanti ketika kedepannya ada kesempatan untuk judulnya asesmen kompetensi, itu nggak usah belajar buku psikotes. Ya, karena ketika pengukuran kompetensi yang akan diukur adalah sebagaimana sejauh apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kompetensi. Jadi potensi itu adalah apa yang dimiliki oleh seseorang, kompetensi adalah apa yang sudah ditunjukkan. Bisa berbeda? Bisa. Potensinya bagus, kompetensinya nggak bagus itu bisa. Atau potensinya biasa saja, tapi kompetensinya bagus di lapangan, ya artinya dia passion di situ. Nah, itulah sebentar kita akan, itu gambaran yang akan kita bahas ke depannya. Setidaknya potensi dan kompetensi. Ya, jadi kalau kompetensi nggak perlu nanya psikolog, saya besok mau psikotes, apa yang harus saya pelajari? Nggak perlu kalau kompetensi. Ya,
Kalau potensi itu kadang kalau ada asesmen potensi psikotes, ada kan yang bilang saya kok berkali-kali ikut psikotes tapi kok nggak lulus. Ya, artinya apa? Artinya ketika seorang ya sebuah jabatan nih pasti ada requirement-nya, ada persyaratan. Ketika Anda tidak lolos, artinya potensi Anda tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh sebuah jabatan. Ini bagian dari kompetensi, ada experience atau pengalaman selama bekerja di suatu bidang, ya di suatu subbagian, kemudian pengetahuan yang dimiliki, kemudian skill atau kemampuan yang dimiliki, perilaku yang ditunjukkan, performance, ya evidence, apa yang sudah dilakukan, dan goals dan tujuan utamanya, gitu ya. Nah, ini standar kompetensi manajerial dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 kalau nggak salah ya. Integritas, ya, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik dan sebagainya. Ini yang akan diukur ketika mau naik level dari eselon 4 ke 3 ke 2, ya dari pertama, madya, utama, gitu ya kalau di ASN ya, di pemerintahan. Tapi levelnya berbeda. Kalau misalnya pertama, integritasnya dituntut poinnya cuma 3, otomatis di atasnya madya poinnya harus 4. Kalau utama kelas dirjen, ya itu harus 5, seperti itu. Itu gambaran asesmen kompetensi. Nah, kemudian dari semua ini kita lihat integritas. Kalau integritas definisi singkatnya itu adalah kemampuan seseorang untuk bekerja sesuai dengan SOP, yang tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku. Kemudian kemampuan kerjasama, komunikasi dengan atasan, bawahan, orientasi pada hasil, ya achievement. Kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, misalnya dari satu bidang dimutasi ke bidang tertentu, bagaimana dia bisa cepat beradaptasi. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, ini semua akan meningkat ketika seseorang memiliki grade. Ya, grade itu kuncinya. Apa itu grade? Nah, grade adalah faktor non kognitif. Kalau orang kan ada kognitif sama kemampuan non kognitif. Kalau kognitif itu kemampuan intelijensinya, ketika ada masalah bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia merancang alternatif keputusan yang akan diambil, gitu ya. Kalau grade itu adalah faktor non kognitif, bagian dari kepribadian seseorang, dan ini bersifat positif, ya, psikologi positif, personality positif. Nah, grit ini adalah semangat seseorang, individu untuk tujuan jangka panjang ditambah dengan motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi bukan tujuan jangka pendek. Ditanya pas masuk pertama wawancara PNS, kamu goalsnya mau apa? Nah, saya masuk dari eselon 4 ya. 10 tahun ke depan saya harus ikut lelang jabatan untuk eselon 2. Itu goals jangka panjang. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai itu? Nah, itu kan yang diperlukan motivasi. Ya, orang punya tujuan jangka panjang. Jangan cuma stuck mau jadi, udah saya mungkin pensiunnya udah cukup di eselon 4 saja. Jadi dari awal sampai, nah, ini contoh, ya contoh seperti apa bukan penugasan sih, role play kita ke depannya. Misalnya, bagaimana organisasi ini di mata Anda? Kalau saya tanya satu-satu kan pasti berbeda. Atau malah tidak punya insight sama sekali, saya harus jawab apa. Nah, melalui media gambar dari kartu-kartu yang sebentar kita akan mainkan, kalau gambar pasti kan akan kelihatan tuh ya, dan kita sudah bisa mencari insight atau mendapatkan insight dari gambar itu. Misalnya, pertanyaan pertama, bagaimana organisasi ini di mata Anda? Kebetulan dapat gambar seperti ini. Jangan fokus di tulisan gambarnya, ya, jangan fokus. Coba dilihat gambar ini. Apa yang pertama kali Anda lihat di gambar ini yang mencuri perhatian, baik itu bentuk gambar atau warnanya. Nah, kebetulan, dan setelah itu baru dikaitkan dengan jawabannya. Satu kartu selamat terserah. Tapi yang kartu yang positif kebalik ya. Positif yang berbalik. Ambil aja. Yang belakang satu aja. Terserah. Ambil. Ya Pak Ambil. Sampai kita balik gimana? Ambilkan. Oke, silahkan dilihat secara seksama gambar kartunya.
gambar apa, jangan fokus di tulisan ya, karena tulisan Iya, terjebak. ini ambil ini. Apa kita isi? Yo, coba. Ya, diisi di nomor 1. Oh iya. Di nomor 1 ya. Di gambar itu apa yang Anda lihat ya, baik dari gambarnya atau dari warnanya atau dari apa yang nantinya itu setelah melihat gambar itu akan menjawab pertanyaan apa yang menjadi minat Anda gitu ya, dilihat gambar.